Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allana wa lakum turhamun. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, diberikan oleh Allah kemudahan dalam menjalankan semua amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita harapkan adalah ridha Allah SWT, sehingga kita istiqomah dan sampai akhirnya husnul khatimah. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang mana Allah janjikan pahalanya Allah lipat gandakan, pahala ibadah sunnah Allah sempurnakan menjadi seperti pahalanya ibadah wajib, terlebih lagi yang ibadah sunnah apa ibadah wajibnya. Cuman kadang saya memperhatikan ketika sholat isya kemudian menunggu sholat raweh, kebanyakan jamaah ada yang lupa bahwasanya sholat ba'diyah isya adalah merupakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah muakkad yang pahalanya luar biasa. Malah pada duduk nunggu sholat raweh, padahal luar biasa pahalanya. Tinggal bangun sholat sunnah ba'diyah, ini malah duduk seolah-olah kayak meremehkan sholat sunnah ba'diyah isya. Kadang kita lupa. Maka seyogianya kita sebagai temannya, diiringnya, di sampingnya mengingatkan, ayo Pak bangun, ini sholat sunnah yang rawatib yang luar biasa. Kemudian ada hadis Nabi yang lain ya Allah yang menyebutkan bahwasanya hadir kita di majelis ilmu, di majelis ta'lim, itu pahalanya sama saja dengan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Yang apabila kita kerjakan luar biasa. Maksudnya jaranglah kita bisa mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, hadirnya kita di majelis ta'lim, di majelis ilmu, sama saja dengan mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Dan lagi-lagi puasa itu emang rahasianya luar biasa. Kenapa sampai Allah dalam hadis qudsinya mengatakan bahwasanya as-shaumu li, puasa untuk saya, sehingga malaikat pencatat kebaikan itu dilarang oleh Allah mencatat pahalanya, karena Allah langsung yang akan membalasnya. Ternyata di antara salah satu alasannya bahwasanya adalah mereka hamba-hambaku yang berpuasa itu meninggalkan kesenangannya, kenikmatan makan, kenikmatan syahwat yang lainnya, ditinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Maka kata Allah, saya yang pantas langsung memberikan pahalanya. Malaikat gak ada yang tahu bagaimana mencatatnya, saking besarnya pahala orang yang berpuasa, apalagi puasanya di bulan Ramadan yang wajib luar biasa. Kalau di bulan biasa, puasa sunnah yang lain, tetap yang namanya puasa adalah ibadah yang pahalanya hanya Allah yang mencatatnya.
bukan malaikat. Bahkan dalam satu riwayat, iblis itu ketika diusir dari surga dan ingin kembali ke surga menggoda Nabi Adam, diriwayatkan bahwa dia berpuasa selama 300 tahun supaya punya kesaktian dan dibolehkan, diizinkan Allah untuk naik ke surga untuk menggoda Nabi Adam. Banyak orang-orang tua zaman dulu begitu, pengen supaya anaknya sukses, anaknya sehat, mempunyai kecerdasan, sukses dunia akhirat, dipuasai hari lahirnya, namanya puasa weton. Yang bagus melakukannya adalah ibunya yang melahirkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sabar. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Menurut Sayyid Al-Syarif Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini, bahwasanya wasabru ala arba'ati aqsamin, sabar itu ada 4 bagian. Awaluha as-sabru ala ta'ah. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Terlebih lagi kita sebagai umat muslim, umat Islam. Kenapa dikatakan muslim? Islam, aslama yuslimu, dalam artian adalah tunduk dan patuh. Muslim berarti orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah perintahkan dikerjakan. Tidak ada kalimat nanya ataupun protes. Kenapa kita disuruh puasa? Kalau udah nanya kenapa, berarti kalau bahasa tasawufnya adalah ketika ada murid yang nanya sama gurunya, kenapa disuruh puasa? Kenapa disuruh begini? Maka dikatakan murid tersebut su'ul adab, tidak punya adab. Harus nurut saja, nggak usah. Makanya namanya muslim, ya sudah tunduk sama Allah. Terhadap semua perintah-perintahnya dikerjakan, larangannya di. Maka sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Di antaranya adalah perintah puasa. Kita sabar selama kita masih hidup dan berakal, sehat, maka kita harus melaksanakan puasa Ramadan ini. Apa ininya? Wa yahsulu batinan bil ikhlasi wa huduril qalbi fiha. Alamatnya kita menjadi orang yang sabar, tandanya berhasilnya kita dalam sabar terhadap ketaatan adalah secara batin adanya keikhlasan dalam melaksanakan perintah-perintah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huduril qalbi fiha, dan menghadirkan hati ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika sholat, hadir hatinya dalam sholat, maka maknanya khusyuk. Ada khusyuan dalam sholat, berarti hadir. Muncul ikhlas di situ. Secara batin, sabar terhadap ketaatan pada Allah hasilnya adalah dapat dilihat dengan adanya keikhlasan dalam menjalankan ketaatan pada Allah dan hadirnya hati. Wa zahiran, secara lahir, sabar terhadap ketaatan tadi akan muncul dengan apa? Biluzumiha wa dawami 'alaiha wa dukhuli fiha binasyatin wal ityani biha 'alal wajhil masyru'. Secara lahir tandanya adalah kita sabar dalam taat, yaitu
dengan istiqomah menjalankan ketaatan tersebut, dengan rajin dan melaksanakan perintah-perintah kepada Allah itu sesuai syariat-syariat, syarat-syarat yang diajarkan. Jadi bukan sekedar semaunya sendiri, dan melaksanakannya sesuai dengan syariat, sesuai syarat-syaratnya, rukunnya dilaksanakan. Wa yub'atsu 'ala hadza sabri dzikru ma 'adallahu 'ala fi'li ta'ati min ats-tsawabi ajilan wa ajilan, yang menyebabkan kita melaksanakan kesabaran ini adalah sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Ingat, yaitu ingat kita terhadap janji-janji Allah, terhadap orang yang melaksanakan ketaatan pada Allah. Apa janjinya? Itu berupa pahala yang Allah sediakan ajilan, diberikan segera langsung, wa ajilan, ataupun pahala tersebut ditunda di pemberiannya nanti di yaumul akhirah. Wa man lazima sabru ala hadzal wajh indal musibah, ketika dapat musibah, na'am yunaqiduhu, ya itu bisa mengurangi, artinya kesabaran terhadap sesuatu yang tidak disukainya berkurang. Lutful khududi wa syaqul juyubi wa niyahati wa nahwi dzalik, dengan merobek saku, menampar pipi, wa niyahah, dan niyahah itu nangis yang kegurungan. Ini termasuk daripada tanda bahwasanya kita tidak menerima, kita tidak sabar terhadap musibah yang terjadi. Nangis sejadi-jadinya, entah motornya hilang, entah mobilnya hilang, entah ada yang meninggal, kemudian kita melakukan hal tadi. Kalau nangis biasa saja mungkin bisa dianggap maklum, tapi kalau niyahah itu nangis segerungan sampai guling-gulingan, maka itu termasuk hal yang mengurangi daripada nilai sabar kita terhadap musibah yang menimpa kita. Padahal secara lahir alamat kita menerima bisa sabar adalah dengan tidak mengadu kepada orang, tidak mengadu, tidak menceritakan, karena sama saja kalau dia menceritakan kepada orang apa yang menimpa dia, sama saja dia mengadu kepada orang tentang buruknya Allah kepada dia. Kayaknya Allah tuh jahat sama dia. Maka di sini dilarang untuk ngadu kepada orang tentang musibah yang menimpanya. Kayak seolah-olah ngandani Gusti Allah itu. Berarti nggak terima dengan yang Allah takdirkan. Maka di sini termasuk daripada tanda-tanda tidak sabar adalah tadi nangis sekadarnya saja bisa dimaklumi, tapi ketika sudah guling-guling, udah jejeritan, dalam bahasa Arab artinya niyahah. Wa yab'athu hadza sabr wa yab'athu ala hadza sabri al-ilmu bi anna al-jaza'i mu'allamun fi nafsihi wa huwa ma'a dzalika mafutun lis-sawabi wa mujabul lil iqabi. Dan sabar ini menuntut kita untuk mengetahui bahwasanya al-jaza'u ngeresula itu mu'lamun fi nafsihi, menyakiti jiwanya,
wa huwa ma'adzalika mafutun tsawab, dan itu merupakan sebab hilangnya pahala atas musibah yang menimpanya, wa mujabun lil iqabi, dan wajib mendapatkan siksa dari Allah. Wa nasyaqwa ila man la yastati'u an yanfa'a nafsahu wala an yakshifa anha darran minal hamaqati, dan dia mengadukan kepada orang lain, kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat atau memberikan solusi dan tidak bisa menolong dia dari kesusahannya, adalah minal hamaqati, merupakan tindakan yang bodoh. Curhat terhadap musibah yang ada kepada orang lain merupakan tindakan bodoh. Kenapa tindakan bodoh? Curhatnya dia apakah bisa menghilangkan musibah yang terjadi? Apakah bisa mengembalikan? Kira-kira begitu bahasanya. Maka sudah cukup saja. Disimpan, adukan aja langsung ke Allah. Kira-kira begitu makna singkatnya. Hadhihi sifatun kullu makhluqin, dan ini semua adalah sifat semuanya makhluk seperti itu. Wa ma'a dzalika fasyaqwa dalatun ala adamil iktifa billahi. Kemudian mengadu kepada orang lain itu dalatun ala adamil iktifa billah, merupakan bukti bahwasanya orang tersebut tidak menerima apa yang Allah tentukan. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in, yang Allah itu mempunyai kerajaan segala sesuatu. Wa dzikru ma fi sabri 'alal masaibi wal ahati wal faqati minas sawabi, dan ingat apa yang akan kita dapati dari kesabaran atas musibah adalah pahala yang besar sekali. Wa annallaha ya ta'ala a'lamu bima yasluhu lahu min nafsihi, sementara Allah SWT itu zat yang maha mengetahui apa yang baik untuk orang tersebut daripada dirinya sendiri. Maksudnya musibah yang menimpa kita adalah sesuatu yang Allah tentukan, dan itu pasti baik buat kita. Yang harus kita yakini seperti itu. Musibah yang menimpa kita adalah dari Allah, yang itu pasti baik untuk kita. Kalau kita nggak menerima, tidak sabar, kemudian ngadu ke orang lain, maka justru kita akan mendapatkan dosa dan hilangnya pahala dari kita. Dalam artian berarti kita tidak menerima apa yang Allah tentukan kepada kita. Padahal itu baik untuk kita. Faqad qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Adalah Allah Ta'ala berfirman, sungguh akan kami uji kalian semua dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, dan kurangnya harta benda dan jiwa, dan kurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka beri kabar gembira terhadap orang yang sabar. Orang yang ketika kena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila qouli ta'ala wa ulaika humul muhtadun, sampai firman Allah Ta'ala wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa min luzumi sabri ala hadzal wajhi adzaqahu Allahu halawatat taslim wa
wa ruha ruhihi bi ruhil ridha wa sayati insyaallah taala dzikr ridha fi ma ba'd. Dan siapa orangnya yang menetapi, sanggup sabar terhadap musibah dari Allah, menjalankannya sesuai dengan tuntunan Allah, maka Allah akan memberikannya kenikmatan rasa berserah diri kepada Allah dan tenangnya jiwa dengan ridho, dengan hadirnya ridho. Orang yang sabar terhadap musibah, maka akan Allah berikan dalam dirinya, dalam hatinya rasa nikmat berpasrah diri kepada Allah SWT. Enggak pusing gitu. Karena dia udah ikhlas, motornya hilang atau apanya hilang, ikhlas saja. Akan hadir dalam hatinya rasa enak, pasrah pada Allah, dan datangnya rasa ridha dalam hati terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa tahiyatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.